Siap, Mang? Siap. Yuk, prung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Kong Ngawang Kong Bermanfaat bersama saya Mang Ubi. Coba akan menemani sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan hari ini. Dan ada yang spesial sahabat sekalian di hari ini ya. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, menginspirasi buat kita walaupun masih muda gitu. Dan juga beliau tidak asing lagi karena beliau bukan makhluk asing ya. Beliau adalah salah satu alumni SMIT Insani yang sangat luar biasa, mampu menyelesaikan hafalan Quran dan juga alhamdulillah salah seorang alumni yang diberangkatkan oleh Yayasan Dahirah Insani yang menaungi SMIT Insani untuk pergi umroh, subhanallah, secara gratis ya. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang untuk Envin. Assalamualaikum Envin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang deket kayaknya nih Envin. Ya. Tes. Suaranya dibuka ya. Oke, kali ini kan memang kita dalam suasana pandemi ya. Jadi ingat 3M, pesan ibu ya. Apa aja, Envin? Menjaga jarak. Jaga jarak. Nah, ini jaga jarak ya. Yang kedua, Memakai masker. pakai masker. Mencuci tangan. Yang ketiga mencuci tangan. Oke, tapi karena engap, jadi kalau bintang tamu harus pakai masker. Kalau saya nggak usah lah, dibuka aja ya. Oke, sahabat sekalian, saya mohon izin untuk dibuka maskernya. Nah, oke, Teh Envin, ini subhanallah saya merasa bahagia hari ini kedatangan Envin sebagai alumni di studio. Masya Allah. Studio baru. Studio baru ya. Dan ini juga di acara baru juga, Kongat namanya. Ngawangkong Bermanfaat. Jadi kita ngawangkong nih hari ini. Ngawangkong teh? Ngawangkong teh ngobrol. Ngobrol. Nah, kalau ibu-ibu mah ngerumpi. Begitu ya. Oke, Envin, tentunya sahabat-sahabat kan belum ada yang belum tahu siapa Envin, kemudian lahir di mana, apakah di planet bumi atau planet mana. Kemudian apa prestasi Envin selama di Insani, kemudian motivasi Envin masuk ke sekolah ini, keinginan pribadi atau keinginan siapa gitu ya, atau keinginan seseorang gitu. Oke, silakan Envin, kasih kesempatan untuk memberikan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Envin Siti Medina, nama lengkapnya. Lahir 13 Oktober 2000 di Sukabumi. Di Sukabumi ya? Asli. Oh, asli Sukabumi. Perpaduan Cisaat sama Baros. Gitu. Ya. Jadi Envin tuh alumni Insani, SMIT Insani angkatan kedua. Angkatan kedua, Ya. udah tua juga ya? Masih muda sih jiwanya. Karena sekolah juga masih baru. Iya. Angkatan kedua lulus tahun 2019. 2019. Iya gitu. Terus dulu keinginan Envin masuk ke Insani itu siapa sih? Keinginan sendiri atau keinginan orang tua atau keinginan seseorang, ada yang nyuruh gitu? Jadi ini tuh emang kalau Allah udah menakdirkan udah pasti ketemu gitu ya. Tadinya tuh sama sekali nggak ada di list. Nggak ada di list buat sedihnya SMA karena nggak tahu juga kan juga berarti tahu. baru angkatan baru tahun gitu ya. Jadi pas Envin juga gak tahu ada SMA Insani. Tadinya tuh Envin udah daftar sekolah ke Bogor. Ke Bogor. Sambil berobat nggak? Enggak. Dia tuh gak pernah nyebut merek ya. Oh, Jangan. Ada salah satu sekolah di Bogor, itu tuh alumni kakak Envin semua di situ. Sama bibi-bibi. Jadi berarti Envin itu menyalahi keturunan kan sama enggak, maksudnya terinspirasi gitu dari kakak Envin. Iya, kan harusnya ke sana tapi ini mah malah di Sukabumi. Jadi kesini terus udah kayak gitu. Qadarullah waktu Envin pokoknya udah bimbel, udah tes, tapi qadarullah enggak keterima. Gak keterima? Enggak keterima di sana tuh. Sedih nggak waktu itu? Bisa aja. Sedih sih soalnya karena emang sekolah impian banget gitu dari dulu tuh. Terus kalau kata orang tua aja ya udah di Sukabumi cari, kan tadinya mau ke negeri Envin tuh ya. Pengen negeri aja karena teman-teman rata-rata pada ke negeri yang di Sukabumi. Cuman karena memang negeri waktu kalau di Sukabumi gitu ya. Favorit lah gitu ya, gitu. Apalagi sekolah-sekolah tertentu ya. Jangan disebutin tapi. Ya, enggak kan gak nyebut merek. Nyebut merek ya. Nah, terus qadarullah emang mungkin ayahnya gak ridho gitu ya. Jadi waktu hari tes itu bisa-bisanya nggak bangun gitu kan. Nggak bangun. Iya, ketiduran nanti. Iya, jadi habis subuh tuh tidur.
Pas bangun-bangun jam 10, harusnya kan tuh jam 8. Jadi iya makanya teh bilang ke ibu juga kenapa gak bangunin gitu. Gak ingat ibu juga. Pokoknya buka HP tuh langsung teman-teman Envin ngechatin gitu ya. Kenapa nggak datang? Jadi udah tuh gugur. Padahal and the gang udah daftar di Iya, sana, udah udah, tes. dan masuk juga gitu di sana. Ya udah Envin tuh. Ya udah kata ibu nyari IT. Cuma kan dulu cuman tahu tuh satu aja yang dulu gitu ya. Ya, Nah, yang anu lah ya gitu ya. itulah, ya, Inisialnya ya itulah. ya, Ya itu. betul. Inisialnya Azkia gitu ya. Jangan disebutin ya. Ya. Terus Ya, karena alumni sana juga Envin alumni SD, SMP. hmm, Nah, jadi pas SMA juga maksudnya mau nyari tempat yang lain lagi gitu. Dan nyari IT tuh ada ini SMA IT Insani dulu SMA mah Insani. zaman-zamannya ini tuh aplikasi pet, tau gak? Aplikasi pet. Jadi tekan orang nge-location di mana gitu. Jadi ada nah, temen Envin tuh nge-location SMA IT Insani. Nah, ini pas waktu ke ibu aja sama ayah ini ada IT, cuman tadinya cuman selewat aja gitu. Enggak ya Selewat emang aja. mau banget. Ternyata qadarullah waktu Envin di rumah nungguin ibu ayah karena mau daftar ke sekolah negeri yang lain. tuh. Bawa-bawa ini formulir SMA IT Insani gitu. Sekolah apa ini gitu kan nggak tahu di mana juga gitu. Ya udah kata survei dulu aja ke sini. Ngobrol sama kepala sekolahnya. Siapa tuh kepala sekolahnya? Sebelum Ustadz ini. Oh ya, Pak Gali. Pak waktu Gali, itu. beliau Pak Gali Masya Allah di situ ngobrol-ngobrol, ya udah nyaman gitu kan enak, ya udah jadi masuk. Jadi Tapi nyaman. kalau nggak salah dulu ada cerita yang pertama kali disurvei itu WC-nya katanya bener nggak? Enggak. Oh, Cuma enggak ya? emang fasilitasnya bagus banget karena sekolah baru ya emang totalitas deh Masya Allah. Nah terus tadinya udah niatan Nggak ada juga. receh, udah ada dipuji. Iya, keren. Nah tadi juga niatnya itu mau setahun aja di Insani, tahun depannya mau pindah pokoknya. Pindah ke negeri. Tanpa pengetahuan ibu ayah iya. Mau ke negeri. Pokoknya udah deh ikutin dulu aja gitu di sini. Ternyata baru angkatan 2 dan murid yang angkatan satunya juga kan 12. Cuma kalau kata Envin untuk angkatan 1 dengan siswa segitu lumayan banyak gitu dan Lumayan banyak ya? dan angkatan kita tuh 14 orang ya Tad? 14 iya 14 orang. Kenapa ke Masya saya Allah. nanyanya? Ya, Saya makan ya. ini mah ini Oh, iya. host. Oh maaf. Host. Di situ terus cuma qadarullah waktu dulu ya pas mau kenaikan ke kelas 2 Ustadz mau ini apa ngasih rekomendasi daurah Quran. Oh iya, Nah, waktu itu masih itu, ingat ya. iya. Saya baru masuk jadi Iya baru masuk di dari sana ya. Itu Ustadz Ubi menawarkan daurah Quran dan emang Arvin juga dulu tuh gini mikirnya kayak ih hafiz 30 juz gitu ih keren gitu ya mikirnya iya, masih betul. dunia banget tuh jadi kayaknya keren dia 50 hari hafal 30 juz gitu kan ya udah orang tua juga emang ternyata ibu tuh dari dulu mendawamkan banget di hatinya pengen punya anak yang hafizah gitu ya kan anak ibu ada 4 anak punya kakak laki-laki 3 dan anak bungsu dan Masya Allah Allah tuh mungkin menakdirkan dengan izin Allah ya di Envin gitu untuk terketuk hatinya ya udah Memang dorongan doa ya, orang tua memang insya Allah semoga Allah meridhai. Nah jadi ikut daurah cuman dulu mah emang kayaknya keren deh terus Envin tuh dulu bajunya yang emang anak zaman sekarang banget ya masih gaul gitu. Cuma dulu mah dari dulu emang enggak ini sih enggak dibolehin pakai jeans jadi pakai kulot gitu-gitu deh celana kain gitu dulu mah pakai jogger zaman-zamannya kayak gitu terus sampai dulu tuh pernah ada cerita Envin tuh saking kata ibu pakai rok nih ya gitu gak mau dari rumah pakai rok pas main luar biasa sampai segitunya deh tapi ya Allah keren ini kreatif banget. benar kayak jangan diikutin itu sudah baik nah kayak gitu ikut daurah dan dikasih izin sama Ustadz Ubi 50 hari untuk tidak belajar di sekolah gitu 50 hari keren ya kepala sekolahnya keren banget pokoknya kalau ketemu Masya Allah baik banget salamin ya nanti ya, kepala siap. sekolah. Oke, Envin, mungkin nanti nanti apa? Tadi kan proses menghafal tuh 50 hari. Itu pernah nggak ada terlintas waktu itu ketika menghafal perasaan menyerah mau mundur atau menyerah gitu? Pasti karena kalau ngafal Quran tuh gimana ya? Quran tuh kan yang hak sebenarnya hak ya, yang emang kalam Allah. Kalau misalkan diniatan kitanya nggak baik, ada sedikit dosa aja, kerasa banget susahnya sampai pokoknya sering banget nangis tiap ngafal tuh nangis, pengen pulang aja udah sampai pengen kabur dari kan tempatnya di Cipanas, Daurah Al-Muhajirin di Cipanas dekat puncak di situ. Ya, mungkin juga sekalian ini ya, ya. Boleh. Yang mau tempatnya dan enak banget, Masya Allah dari yayasan juga pada baik. Di situ cuman qadarullah bener-bener merjuangin banget. Tapi Envin waktu itu sebelum Envin berangkat kepala sekolah SMIT Insani juga survei dulu. Oh gitu iya ya. Saking ingin memastikan bener nggak tempatnya. Itu kan gitu. baik banget kepala sekolahnya. Keren ya? Keren. Salamin ya? Ya, inisialnya Ustadz Ubi lah. Oke. Terus. Ya, terus daurah di sana dan alhamdulillah qadarullah
50 hari selesai 30 juz juz, selesai menyetorkan menyetorkan hafalan. Karena memang untuk proses penjagaan mah tergantung kita ke Iya, depan selamanya sepanjang hayat gitu iya, ya. sepanjang hayat kalau untuk murojaah. penjagaan. Ya, tapi ya gitu deh. Jadi dari situ tuh lebih ingin meniatkan, tadinya Arvin tuh sangat udah pengen mendawamkan, pengen mungkin gitu kan, bukan hanya setoran aja 30 juz tuh. Jadi pengen mungkin ya, emang Allah tuh ya ridho lah sama hafalan kita gitu, bukan hanya gelar mata. Gitulah. Dan Envin bagaimana ketika setelah selesai hafalan Quran ya? Ini kiat-kiat Envin bisa menyelesaikan itu, kan tadi ada perasaan mau mundur gitu ya. Mau nyerah gitu. Terus kemudian Envin kuat sampai menyelesaikan 50 hari itu, selesai 30 juz, itu gimana kiatnya? Karena kiat yang lain juga ini dari teman, dari lingkungan. Iya. Teman tuh ya emang harus ngedukung, dan dari musyrifahnya, mungkin dari ustazahnya juga. Jadi betul. Jadi memang kekuatan lingkungan ya. Lingkungan juga iya. Jadi karena memang, pasti futur tuh pasti ada gitu. Iya, iya. Apa tuh futur? Futur tuh di saat kita titik yang lemah emang semangat ya. Iya, gitu dah. Gitu, Ustaz. Okay. Cuman di situ juga di daurah itu mengubah ini dari pakaian Envin rasanya tuh. Jadi mulai, karena di sana teman-temannya pakai gamis semua, dan ada yang pakai cadar juga. Jadi maksudnya pantesan waktu itu pas sekolah SMA Insani cerita. Oh gitu, apa katanya tuh? Pas pulang dari daurah itu Envin itu pakai cadar katanya waktu itu. Iya, pernah pakai cadar sempat. Karena lingkungannya. Iya, gitu lingkungannya. Okay. Dan ada lagi yang sangat lebih keren lagi, Envin itu kalau tidak salah diberangkatkan juga ya? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Ya Allah. Sampai diberangkatkan umroh itu? Gak ada di ini banget, di apa ya, planning hidup usia masih berapa muda ya? Iya, padahal kepala sekolahnya juga kalau tidak salah belum berangkat. Tuh ya, ini ngode banget, tolong. Iya itu, cuman kayak Envin tuh itu pas daurahnya kelas 1 ke kelas 2. Cuman salah Envin juga tidak menjaga hafalannya dari daurah tuh. Iya. Cuman di Insani juga tetap ada hafalan, sangat digedar hafalan, tapi Envinnya kurang untuk apalagi kalau reguler itu ya, tergantung siswa itu sendiri. Gitu. Karena kan di rumah juga gitu ya, jadi dan banyak pelajarannya yang harus dipelajari, jadi kadang-kadang ya kurang konsen lah gitu ya. Terus ketika berangkat itu gimana perasaannya? Pertamanya ini waktu kelas 3 ya. Percaya atau enggak berangkatkan umroh itu? Pas ustazah kan ada ustazah Eka yang ngomong tuh. Dipanggil ke depan. Eka itu guru di Insani. Guru di Insani, ada guru di Insani, sudah Eka namanya. Ya. Jadi ngajak ngobrol. Envin kira itu mau ngomongin tentang kuliah. Kan itu lagi zaman-zamannya kita buat kuliah kelas 3 SMA tuh. Iya. Terus bilang gini, Envin, kalau Envin umroh gimana? Hah? Umroh gitu kan? Bener-bener apa sih ustazah gitu kan, bercanda gitu, kayak gak mungkin. Cuma pas lama-lama tadinya Envin juga, karena kan ada sebentar jatuhnya. Kenapa? Yang ada kelas yang ada punya hafalan juga. Boleh. Iya, jadi ada kelas yang punya hafalan juga. Jadi antara Envin dan dia gitu. Cuma kalau beliau itu hafalannya mungkinnya daripada Envin. Memang ngerasanya mungkinnya sangat dikit banget, dari 30 juz itu ngerasanya malah dikit banget, kayak gak ada apa-apanya gitu. Jadi udah kayak nggak berharap banget, jadi ya udahlah gitu. Cuman lama-lama disuruh ini kayak persiapan kayak untuk perlengkapan dokumen-dokumen buat umroh. Jadi situ aja. Ya Allah, belum bilang ke ibu kan, sama ke ayah belum bilang. Oh itu belum bilang. Sampai cuman bilang ibu. Karena bisa nggak jadi gitu ya? Iya gitu, bisa nggak jadi. PHP. Karena banyak PHP mungkin ya pengalamannya. Ya terus. Dari situ aja ternyata Masya Allah qadarullah udah sampai ke imigrasi. Ya udah, berarti itu mah udah fix. Jadi ya pas berangkat ke sana, bener-bener kan pertama kali naik pesawat juga. Nah pesawat itu Envin berangkat. Itu sebelumnya pernah naik pesawat? Belum pernah. Pertama kali. Sebelumnya ada ini berita yang Lion Air jatuh. Ya. Nah itu tuh Envin tuh beberapa hari setelahnya berangkat. Jadi kan ya Allah gitu. Takut gitu ya, perasaan khawatir. Betul. Ya, orang tua gimana tuh? Senang banget orang tua. Ya? Masya Allah. Sangat ini mengapresiasi banget ke Envin. Masya Allah ke sekolah Insaninya, Masya Allah banget, hadiah yang tak ternilai harganya lah kalau umroh tuh, bisa datang ke Baitullah gitu. Di sana datang ya gitu, Masya Allah. Mending kita ke sana yuk nanti umroh bareng. Amin. Mohon doanya ya. Insyaallah mudah-mudahan ini para penonton juga, para pemirsa juga. Ini kalau manggil penontonnya itu para insan. Para insan, para manusia. Kan insani, jadi para insan. Gitu ya. Oke, Teh Envin, kemudian tadi kan selesai umroh itu berarti belum lulus ya? Belum. Setelah tadinya kan ada rencana kelas 3 itu mau melanjutkan kuliah. Iya. Tapi kenapa saya dengar Envin malah fokus di hafalan sekarang? Iya. Kenapa nggak melanjutkan kuliah? Apakah
ada yang mempengaruhi atau seperti apa? Mungkin ini juga Ustadz selaku kepala sekolah Envin baru Ustadz yang mana? Ustadz Ubi. Oh, Ustadz Ubi sana ya. Buat Ustadz Ubi yang mendengar ini ya, ini baru Ya, pertama ya. kali diceritakan. Jadi Oh gitu ya. Iya. Subhanallah. Gimana tadinya gimana? Envin tuh emang ambis banget. Mungkin Ustadz juga tahu, oh Envin tuh ke pelajaran tuh sangat ambis banget ya, suka gitu ya. Memang Apalagi Evi itu salah satu siswa yang paling menonjol lah di sekolah gitu ya. Betul, ini Iya, iya. bukan hanya di depan Evi-nya Kayak saja. Jadi Terus? tadinya udah niatan mau kuliah sampai SNMPTN juga kan masuk ya, Envin tuh masuk kuota. Tapi karena kalau misalkan kita bukannya takabur ya, takutnya kalau keterima kita kan harus ambil, karena kalau Betul, kita gak betul. ambil malah zalim juga Iya. kan ke adik kelas. Ini banyak pengalaman juga soalnya Iya, yang lain. iya. Betul. Nah, Nah, terus gimana? terus tadi udah gitu karena Envin tuh gini, tadinya mau kuliah cuman mikir lagi, jadi hadiah umroh itu tuh kalau buat Envin mah bukan sebuah hadiah, tapi sebuah peringatan dari Allah. Peringatan. Kayak Allah tuh mengizinkan berangkat tapi Envinnya malah menustainya gitu, menustai ayat-ayatnya. Jadi Betul. dari umroh itu tuh orang mah kan ngeliatnya kayak ih hadiah masya, cuman buat Envin mah kayak tamparan banget gitu, tamparan lahir dan Luar batin lah, biasa. tamparan. Jadi maksudnya teh jadi terketuk lagi Envin buat memfokuskan di hafalan lagi gitu teh. Jadi itu tuh udah pas dari umroh tuh Envinnya tuh udah ngobrol sama ibu ayah, masih pengen hafalan, dan orang tua mah sangat mendukung banget gitu buat kehafalan, karena ini tuh sebenarnya kita di dunia itu kan investasi buat di akhirat ya, apalagi anak gitu. Luar biasa. Merinding saya dengarnya tuh ada siswa SMA ITN sana yang berbicara luar biasa. Jangan. Visinya bukan dunia tapi akhirat, luar biasa. Karena emang Nah, ya gimana? ya tuh gimana Ya, Min. Pesan-pesan nih untuk para insan dimanapun berada nih terkait dengan konsep hidup, gitu. visi misi kita di dunia ini seperti apa? Bismillah. Sebenarnya sebenarnya kita diciptain di dunia itu buat ibadah. Buat ibadah ya? Iya, ada di betul. surat 727 tuh. Jadi itu tuh udah emang Allah tuh udah menegaskan, tinggal kitanya nih milih. Kita mau lebih ke ubud dunia, ke dunia atau ke akhirat. Jadi sebenarnya salah satu Envin itu bukan berarti Envin itu lebih baik sekarang, cuman berusaha, karena kita semuanya pasti mati dan membawa bekal. Kenapa Envin milih untuk jalur Al-Qur'an? Karena buat ibu Envin dan mungkin ayah Envin karena udah meninggal kemarin, jadi ini tuh salah satu kiat Envin buat bertemu lagi sama orang tua di akhirat nanti gitu. Jadi maksudnya semoga Allah meridhoi juga hafalannya Envin sekarang tuh enggak di hadapan manusia aja, tapi di akhirat nanti bisa membalas kedua orang tua Envin juga gitu. Karena kan bagi yang hafal Quran itu menghadiahkan apa namanya mahkota ya, mahkota kemuliaan kepada orang tua. Luar biasa. Saya juga sebenarnya dulu cita-citanya hafiz Quran. Tapi ya dengan adanya Envin termotivasi lagi sebenarnya. Soalnya pokoknya ngafal Quran tidak terbatas umur, Betul, ya. mau masih kecil mau udah Rasulullah aja kan dulu sampai umur 63 itu. Betul. Masih Nah, Envin, menghafal. kalau tadi kan terkait dengan cita-cita, kemudian sekarang fokus di hafalan. Apakah nanti ada rencana melanjutkan atau seperti apa? Padahal sekarang kan Envin lagi ngafal lagi ya, Ngafal lagi, betul. iya lagi ngafal di At-Tartil. Memungkinkan lagi ya. Memungkinkan lagi. Sapa dulu teman-temannya. Hai, halo teman-teman di At-Tartil semuanya insan. Ini hari ini ada di sini. Bilang dulu nggak? Bunda, Ustad, apaan? Ini mah diminta sama Ustad, kepala sekolah, diminta sama kepala sekolah. Kepala sekolahnya Iya, ya. Jadi Terima kasih Envin iya, sudah iya. mau ngobrol di sini. Ini sebenarnya tujuannya ingin memberikan motivasi aja buat Iya, teman-teman sharing. dari pengalaman Envin, dari orang yang bukan siapa-siapa. Kan Hafiz Quran itu luar biasa. Ini menjadi makhluk yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin udah berapa lama? Oh 15 menit. Jadi podcast itu jangan lama-lama katanya, ini tim kreatifnya nanti marah lagi gini terus. Oke, terima kasih Envin ya. Mudah-mudahan dari kesempatan bisa dipertemukan kembali. Amin, ya Apalagi dulu yang Ustadz tahu sebelum ditutup sedikit, Envin itu kan juga di musik ya, kalau nggak salah musik ya. Sekarang ditinggalkan berarti ya? Iya udah enggak. Tinggalkan enggak, itu fokus di hafal Quran. Tapi boleh nggak sih hafal Quran tapi sambil musik gitu? Takut ini motat ikhtilaf. Kekhawatiran iya, aja, kekhawatiran ya. aja. Kan banyak pendapat juga, cuman Banyak pendapatnya. takutnya Envin ngomong belum ilmu, jadi Betul, bisa dicek di yang lain gitu. Oke, tapi memang betul musik itu kadang melalaikan. Melalaikan, iya, gitu. Ya. Ustadz juga memang dulu hafalan pernah di pesantren juga, di Atarnya juga pernah. Mungkin Ustadz dulu angkatan, kalau yang mondok itu angkatan pertama mungkin. Masya Allah. Ya dulu, tapi ya itu tuh Ustadz mah bubuk ranginang gitu. Alumninya. Oke, terima kasih sahabat sekalian sudah menonton podcast kita. Jangan lupa insya Allah
saksikan terus podcast Kongat Ngawang Kong bermanfaat bersama Mang Ubi hanya di channel apa? Insani TV TV. Sukabumi. Hatur nuhun NPD. Sami-sami, Terima kasih, Ustaz. mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.